Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal ngejelasin soal dan pembahasan USM STIS tahun 2017 part 1. Soalnya adalah sebagai berikut. Jika X per Y sama dengan 3/2 dan Z per Y sama dengan 4/5, maka X per Z adalah, kita tulis dulu ya, X per Y sama dengan 3/2. Z per Y itu sama dengan 4/5. Lalu yang ditanya itu X per Z itu berapa? Nah, gimana caranya? Langkah yang pertama yaitu kita tentuin nilai yang ditanyakan. Ini kan ada X dan juga Z, maka kita cari tuh nilai X dan Z-nya itu berapa? Dari persamaan yang udah diketahui ini ya. Oke, berarti kita bisa cari nilai X dari sini tuh, supaya ruas kiri tinggal X, berarti yang Y-nya harus dipindah ke ruas yang kanan. Maka jadinya 3Y per 2. Nah, udah dapat nilai X-nya. Selanjutnya, kita akan cari nilai Z-nya. Sama caranya, Z sama dengan Y-nya kita pindah ruas ke kanan, 4Y per 5. Oke. Setelah dapat tuh nilai X dan Z-nya, gimana selanjutnya? Selanjutnya yaitu kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan ini, X per Z. Aku tulis lagi ya, X per Z sama dengan X-nya tadi berapa? 3 per 2. Ini Y per Z-nya 4Y per 2. Selanjutnya kita ubah bentuk per ini menjadi bentuk kali, supaya lebih mudah untuk mengoperasikannya. Maka kita tulis lagi 3Y per 2 dikali. Nah, syaratnya kalau dikali berarti harus dibalik. 2 per 4Y. Ini 5 ya? Ini harusnya 5, bukan 2 ya, maaf. Ini 5. Karena 4 per 5Y. 4Y per 5. Sama dengan ini Y kita coret. Maka tinggal 3 kali 5 itu 15. 2 kali 4 itu 8. Jawabannya 15 per 8. Yang mana? Yang E. Selanjutnya kita next ke soal yang berikutnya. Suatu persegi panjang memiliki perbandingan panjang dan lebar 5/4. Jika panjangnya ditambah 20%, sementara lebarnya dikurangi 20%, maka luas persegi panjang adalah, biar mudah ngebayanginnya, aku gambarin ya persegi panjangnya. Walaupun nggak terlalu rapi, mohon maaf ya kalau nggak terlalu rapi. Oke. Nah, di sini tuh 5 panjangnya. 5X ya, aku misalin X aja karena ini perbandingan. Berarti kalau di sini 5, di sini 4. Karena 5/4. 4X tulisnya. Oke. Jika panjangnya ditambah 20%, sementara lebarnya dikurangi 20%. Oh, berarti ini kan panjang awalnya itu tadi 5X.
lebarnya 4x. Supaya kita lebih mudah, itu kita misalin aja. Misal panjangnya kita pakai 100 gitu ya. Kita misalin 100. P sama dengan 100. Kita masukin nilai P-nya tadi 5x. Sama dengan 100. Ketemu tuh X-nya berapa? 100 bagi 5, 20. Ya. Nah, udah ketemu kan nilai X-nya 20, maka kita dapat tahu kalau panjangnya kita misalnya 100, maka lebarnya itu 4 kali 20, berapa? 80. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari luas sebelum dilakukan penambahan atau pengurangan 20%. Nanti menjadi luas awal gitu ya. Aku tulis LA aja ya. Berarti luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Maka 100 dikali 80 itu 8.000. Setelah kita tahu nilai dari luas awal ini, selanjutnya yaitu kita cari panjang barunya setelah ditambah dan juga dikurangi 20%. Itu panjangnya menjadi berapa, lebarnya menjadi berapa. Untuk ngebedain aku pakai warna yang berbeda. Aku tulis ini PB gitu ya, meskipun warnanya udah beda. PB itu panjangnya ditambah 20%. Nah, tadi panjang awalnya berapa? 100 kan? Ditambah 20%. Nah, 20% itu dari apa? Ya dari panjangnya itu sendiri. 20% dari panjangnya. Panjangnya berapa? 100 kan? Maka kita peroleh panjang baru itu 100 ditambah 20% dari 100 itu berapa? 20. Maka 100 tambah 20, 120. Nah, kita udah tahu panjang barunya itu 120. Kemudian kita cari lebar barunya. Lebar baru itu dikurangi 20%. Tadi lebar awalnya kan 80. Dikurangi 20%. Dari apa? Ya dari lebarnya. Lebarnya berapa? 80. Lebar awal ya ini maksudnya. Oke. 80 dikurangi 20% dari 80 itu berapa? 16. Bisa dicek ya. 80 dikurangi 16 itu berapa? 64. Dari sini kita bisa tahu luas barunya setelah kita mengetahui panjang baru dan juga lebar baru. Nah, kita cari dulu luas baru. Aku tulis LB sama dengan rumusnya apa? Persegi panjang sama ya panjang kali lebar. Berarti 120 dikali 64. Itu berapa? 7.680. Bisa sambil dicek ya, teman-teman. Setelah tahu luas awal dan juga luas barunya, kita kan ini yang di option itu ditanyanya tuh gimana kan?
gimana gitu kan. Nah, berarti 8.000 ke 7680 itu gimana? Kan berkurang kan dari yang awalnya 8.000 kemudian menjadi 7.680 gitu kan. Berarti kita udah bisa menyeleksi jawaban gitu ya. Yang berkurang itu option yang C sama option yang E. Nah, berkurangnya itu berapa? 40% atau 4%? Nah, itu baru kita cari. 8.000 dikurangi 7680. Itu kan sama dengan berapa? 320 ya. Nah, 320 ini berapa persen dari luas awalnya? Untuk kita tahu berapa persen sih berkurangnya gitu. Berarti kita bisa tulis 320 per 8.000 per luas awalnya dikali 100% untuk mencari persentasenya. Sama dengan, oke, ini ada 02, ini ada 02 bisa kita coret. Nah, ini ada 01, kita coret ini. Berarti tinggal 32 dibagi 8, itu 4 ya. 4%. Maka setelah dilakukan penambahan panjang sebesar 20% dan juga lebarnya dikurangi 20%, maka luas persegi panjang baru itu berkurang sebesar 4%, yaitu jawabannya yang E. Next, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini soal tentang peluang ya. Dari suatu kotak yang terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru, dilakukan pengambilan 2 bola tanpa pengembalian. Peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru adalah, aku ganti pen dulu ya warnanya biar beda. Kita tulis merahnya tadi ada 4, kemudian birunya ada 3. Nah, dari sini dilakukan pengambilan 2 bola tanpa pengembalian. Ini tanpa pengembalian. Peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru adalah, berarti dari sini kita bisa tahu ya, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. 2 kemungkinan, aku singkat 2 kemungkinan, nggak usah deh. 2 kemungkinan. Yang pertama itu bola merah terambil dulu, baru bola biru. Atau bisa juga bola biru terambil dulu, baru bola merah. Nah, karena ini tanpa pengembalian, jadi itu urutan pengambilan ini akan berpengaruh terhadap nilai peluangnya nanti. Jadi kalau tanpa pengembalian, diingat-ingat, itu urutan pengambilan bola itu berpengaruh ya. Kecuali kalau dengan pengembalian, maka urutan pengambilan bola ini tidak berpengaruh. Nah, untuk mencari peluangnya, kita bisa pakai rumus kombinasi. Kalian masih ingat nggak rumus kombinasi? Kalau lupa, aku tambahin catatan di sini ya. N, K. Itu sama dengan N faktorial dibagi
N min K faktorial dikali K faktorial. Nah, ini ya rumus dari kombinasi. Dari sini kita bisa masukin rumus kombinasi sebagai berikut. C, M dulu ya, ini yang terambil, berarti M. Jumlah bola merahnya itu berapa? N-nya? 4 kan? Berarti sini 4. Terus yang diminta itu kejadiannya berapa? 1 kan? 1 berarti ini 1 per berapa? Jumlah seluruh bola berapa? 4 tambah 3, itu tuh 7, diambil 1, dikali. Baru bola biru. Bola biru itu jumlahnya ada berapa? Ada 3. Terambilnya 1, dibagi. Jumlah kejadian yang mungkin setelah pengambilan bola merah. Berarti kan bolanya tinggal 6 kan? 7 kurang 1. Ini diambil 1. Ditambah, karena ada 2 kemungkinan yang terjadi, bola biru dulu. Biru, bolanya ada 3, diambil 1, dibagi. Kemungkinan yang terjadi itu masih 7, karena masih awal ngambilnya, jadi masih ada seluruh bola. Dikali. C-nya itu merah. Selanjutnya merah. Itu ada 4, diambil 1. Banyaknya kemungkinan ini N-nya tinggal 6, karena udah diambil 1 bola biru. Ini diambil 1. Oke. Nah, dari sini tuh kita bisa operasikan. Kita coba sini ya, 4 kombinasi 1. Nah, sebenarnya itu ada tips gitu ya. Kalau di sini tuh K-nya bernilai 1, itu kalian bisa langsung tulis N-nya aja. Jadi nanti nilai kombinasinya itu sama dengan N, jika K-nya itu 1. Untuk lebih jelasnya, aku buktikan ya. Kalau pingin pembuktiannya, itu kan N-nya tadi ada 4. Kemudian ini 4, N dikurang K, ini 1, faktorial, K-nya itu 1, faktorial. Nah, ini kan 4 faktorial itu bisa ditulis menjadi ini ya, 4 dikali 3 faktorial dibagi 4 dikurang 1 kan 3. 3 faktorial dikali 1 faktorial itu kan 1. Nah, ini ada 3 faktorial, ini 3 faktorial, bisa kita coret. Tinggal 4 dibagi 1. Itu 4. Nah, udah terbukti kan kalau nilai K-nya 1 itu bakal, nilai kombinasinya nanti itu bakal sama dengan N gitu. Jadi, ini pun kalau dicoba seperti ini, nanti hasilnya itu sama dengan 7. Berarti ini nanti hasilnya sama dengan 3, ini hasilnya sama dengan 6. Jadi langsung aja ya biar cepat. Ini 4 per 7. Oh, maaf, kepanjangan 3. Ini 3 per 6. Ditambah. Ini N-nya berapa? 3 per 7 dikali 4, N-nya itu 4, ini 6. Sama dengan 4 dikali 3 itu 12, 7 dikali 6 itu 42, ditambah 3 kali 4 itu 12, 7 dikali 6 itu 42. Sama dengan penyebutnya udah sama, berarti tinggal kita jumlahin 24 per 42. Sama dengan, ini bisa kita sederhanain dibagi 6 ya. 6 ini dibagi 6 ini 4, dibagi 6, 42, 42 bagi 6, 7. Maka hasil peluangnya itu 4 per 7.
yaitu yang D. Mungkin cukup sekian pembahasan soal dan pembahasan USM STS tahun 2017 part 1 kali ini. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi kalian yang ingin melakukan USM STS. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.